Jadi kalau mahasiswa nanti mau sidang skripsi, syaratnya adalah pertama mahasiswa harus mempunyai sertifikat TOEFL ya. Untuk ekonomi standar TOEFL itu adalah 450. Nah, ini dalam malam ini Bapaknya mendapatkan singkat hanya bagaimana apa itu TOEFL ya, bagaimana cara menjawab soal TOEFL. Jadi kalau untuk lebih tidak bisa cuma malam ini ya. Jadi Anda saja membaca buku TOEFL yang banyak di pasar di Google ya. Anda nonton YouTube, baca cek di Google bagaimana cara menjawab soal structure, soal listening dan soal reading itu ya. Jadi nanti besok malam ya. Besok malam itu pretest dulu ya, pretest dulu. Nanti Sabtunya jam 9 pagi itu tes post test TOEFL ya. Kalau nanti hari Senin ada hasilnya, apakah Anda mencapai skor 450 atau tidak. Kalau tidak mencapai skor 450 ulang lagi gitu ya. Nah, jadi ada dua kali tes. Ada namanya pre-test, ada namanya post test ya kan. Nah, ini Bapak kenalkan dulu dengan TOEFL ya. Bapak buat screen dulu ya. Ini bisa lihat nih. Bisa lihat enggak? Nampak enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, apa TOEFL? Apa itu TOEFL ya? Apa itu TOEFL? TOEFL itu adalah kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Ya. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dibuat oleh ETS ya. ETS itu singkatan dari Educational Testing Service. Jadi sebuah lembaga Amerika Serikat. Saya itu ya. Ya, itu pola yang dari tes kemudian, nah jadi tes TOEFL ini diperlukan untuk persyaratan masuk kuliah. Jadi kalau ada awal gini, jadi TOEFL ini awalnya digunakan di Amerika ya untuk mahasiswa non berbahasa Inggris untuk kuliah di Amerika ya. Nah, jadi itu satu TOEFL untuk masuk universitas di Amerika Serikat itu kadang-kadang tuh pakai TOEFL, ya kan? Nah sekarang juga TOEFL pakai Indonesia untuk masuk program tinggi juga untuk sedang skripsi ya, untuk dapat beasiswa. Mahasiswa harus punya skor TOEFL gitu ya. Jadi kalau itu manfaat TOEFL untuk masuk program tinggi, untuk dapat beasiswa, untuk sidang skripsi, untuk S2 juga pakai TOEFL. Nah, penting. Dan untuk mahasiswa, untuk pegawai, untuk karyawan juga penting ya. Untuk naik pangkat, naik jabatan, ada lembaga yang menggunakan TOEFL. Nah, jadi TOEFL tidak hanya untuk mahasiswa, jadi TOEFL untuk karyawan juga penting, untuk pegawai penting, untuk polisi perlu TOEFL juga, polisi untuk naik pangkat, ya naik pangkat itu perlu TOEFL juga. Jadi TOEFL tidak hanya untuk mahasiswa juga. Nah, di ekonomi mahasiswa bisa ikut sidang skripsi apabila sudah mengikuti TOEFL. Bisa menunjukkan sertifikat TOEFL dengan skor 450 gitu kan. Nah, ini tanya. Jelas kan? Jadi penting itu TOEFL hanya untuk. Jadi Anda perlu juga TOEFL. Bukan semata-mata untuk sidang skripsi, tapi tanda sarjana manajemen, Anda punya ilmu tentang bahasa Inggris tentang TOEFL ya. Jadi nanti waktu masuk kerja ada tes tentang TOEFL Anda sudah paham gitu kan. Maka jangan cuma untuk ini aja ya. Kenapa? Jadi bahasa itu sebenarnya untuk cek kerja juga, untuk bisa bekerja kan. Ya kan, kalau Anda sarjana manajemen tapi tidak punya pengetahuan bahasa juga agak sulit ya kan. Karena masuk kerja itu juga saatnya pandai berbahasa Inggris, pandai komputer dan sebagainya kan itu perlu. Jadi Anda perlu menguasai juga bahasa asing gitu kan. Sehingga kalau aku pengen nganggur ya karena Anda punya ilmu, Anda kreatif, kalau Anda kreatif, dia punya ilmu ya Anda susah untuk sulit apa kerjaan gitu kan. Anda harus berusaha kan. Nah, tes ini program undergraduate satu dan postgraduate ya, maupun graduate S2 S3 ya. Nah, jadi tes ini program yang graduate S1 maupun graduate S2 S3. Jadi semua mahasiswa S1, S2, S3 juga wajib TOEFL ya. Nah, itu. Cuma 3 orang yang lain poin saya hilang. Hah? Cuma bertiga aja nih, berdua mahasiswa. Yang lain mana nih? Hah? Yang lain mana nih?
Yang lain mana? Kau nak muncul? Muncul. Ya. Skala speed shape-nya tak muncul loh. Mana tuh? Ya, artinya jadi nih. Ini manfaat tupel ya. Kemudian secara umum, ya, secara umum, tupel ini secara umum ini mahasiswa mahasiswa apa nih? Satu dok. Jadi secara umum tes ini untuk menilai pertama apakah mahasiswa mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau tidak ya. Tuh. Jadi mahasiswa mempunyai kemampuan menulis dan tata bahasa dalam berbahasa Inggris. Jadi maka ada tes TOEFL ini itu untuk menilai apakah mahasiswa mampu tidak menulis dengan tata bahasa yang benar. Maka ada structure ya. Ada structure itu diajarkan untuk menilai, diteskan untuk menilai apakah mahasiswa itu mempunyai kemampuan menulis dan menulis ya dan tata bahasa dalam bahasa Inggris agar mampu membuat tulisan ilmiah, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk membaca dalam bahasa Inggris. Maka dari reading ya, dari reading, ya kan? Kenapa untuk reading? Reading itu tes itu adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam membaca. Bisa membaca tidak? Bisa mengerti tidak arti bacaan itu? Bisa paham tidak? Bisa tidak baca buku bahasa Inggris dan paham tidak? Nah, itu kan? Ada bisa membaca tapi tidak paham. Kan itu, tidak tahu artinya kan? Apa itu tidak tahu artinya. Jadi maka ada reading. Jadi tupel 3 bagian. Yang pertama tupel itu adalah ada structure, yang kedua reading, yang ketiga adalah listening. Tes tupel 3 bagian ya. Yang pertama structure, yang kedua reading, yang ketiga listening. Nah, mengapa ada structure tadi? Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam tata bahasa. Di dalam menulis skripsi itu, karya ilmiah itu harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, gitu kan? Sehingga mahasiswa dituntut untuk harus memahami tata bahasa dalam bahasa Inggris. Maka ada structure, gitu kan? Kemudian juga reading. Reading itu dites untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam membaca. Bisa membaca tidak buku bahasa Inggris dan paham tidak gitu, ya? Paham tidak mahasiswa membaca buku bahasa Inggris? Ya, kalau tidak pernah latihan tidak bisa kan? Ya, Anda pun Bapak yakin tidak pernah latihan kan, sana kan? Ya kan? Kalau tidak, pernah buka buku bahasa Inggris? Kamus tidak? Nah, gitu. Pernah buka kamus namanya, gitu kan? Pernah tidak buka kamus namanya? Nah, itu kan itu penting ya, itu sekali itu. Itu materi reading. Kalau Anda mau bisa tupel ya harus banyak latihan ya, harus latihan. Nah, latihan gimana mau bisa bahasa Inggris kan? Kemampuan kita kan tidak latihan, gimana? Sehingga skor tupelnya rendah, yang tidak pernah latihan. Karena ada kalau terpelatihan bisa dapat nilai yang tinggi. Kemudian mahasiswa mampu mempunyai kemampuan untuk mendengar, listeningnya. Anda ada orang Amerika yang ngomong bahasa Inggris, Anda bisa tidak mendengarnya dan paham tidak apa yang didengarnya, itu kan? Maka ada listening gitu. Kalau Anda ketemu orang Amerika, Anda tidak bisa dengar, tidak tahu apa yang dibicarakan, gimana Anda paham? Nah, nanti juga dalam ini ada tes listening. Bapak kasih link, Bapak kasih link video, nanti ada MP3, ada soalnya. Anda dengar apa yang dibicarakannya, ada jawabannya dari situ, tinggal pilih A, B, C atau D. Apa yang dibicarakan oleh pembicara gitu kan? Nah itu. Jadi itu, ini namanya tupel ya. Jadi itu ada tiga bagian. Pertama listening, yang kedua structure, yang ketiga reading. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan tidak? Nggak tanyakan tidak ada? Oke, sekarang kita kemudian umumnya tes ini memakan waktu sekitar 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Silakan ada 4 bagian. Nah, kita nomor 4 tidak ada, yang ada cuma ini dia structure, listening, reading. 4 tidak ada. Tidak ada writing ya.
tidak ada writing, ya, tidak ada writing. Nah, hingga saat ini Tupel telah mengalami 3 evolusi pergantian format sejak pertama kali dibuat tahun 1964 silam. Selain perubahan secara format, Tupel juga mengalami perubahan yang sangat berbeda di segi hasil yang terhadap baru. Nah, jadi kalau itu kita awalnya pakai PBT, ya paper based test, paper based Tupel. Artinya Tupel itu pakai kertas. Soal dibagikan, jawab di kertas kan, itu PBT namanya, tradisional. Tapi sampai sekarang kan ya, masih digunakan juga PBT ini. Jadi namanya Tupel paper based test berbasis kertas Tupel. Jadi petugas ujian membagi soal ujian pada mahasiswa, tes langsung jawab situ. PBT. Ya. 2005 dari PBT menggunakan Tupel computer based test. Ini berbasis komputer. Jadi ada yang soal itu bukan di kertas, di komputer. Nah, ini itu PBT ya. Ini lebih sulit, pakai waktu. Satu soal 1 menit, soal itu udah hilang dah. Nah, gitu, paham enggak? Kalau ini kan pakai waktu nih, CBT pakai waktu. Ya. Misalnya satu soal itu setengah menit, lewat setengah menit soal itu udah hilang. Soal kedua lagi kan, nah, itu cara. Ya, tahun 2005 sekarang itu pakai IBT, Internet Based Tupel. Jadi pakai internet, ya. Anda dikasih link, ada ujian, kan? Itu namanya IBT. Nah, kita ini karena pandemi COVID, karena Indonesia mengalami COVID, maka kita menggunakan yang inilah IBT. Ada linknya, ada kerjakan di internet kan. Nah, pakai Google Form nanti Anda lihat di Google Classroom besok ya. Udah masuk Google Classroom belum? Udah masuk Google Classroom belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, nanti ada soal Google Classroom dengan dengan apa dengan soal situ dengan satu orang Pak yang masuk Pak, katanya belum bisa masuk. Siapa? Linknya katanya Pak. Ada tuh di grup. Ya, ada kode kelas itu ada dah. Kode kelasnya tuh. Ada Pak, tapi nggak bisa katanya Pak. Siapa? Kasihlah situ, kasih kopikan link ke kawannya. Sama aja, boleh. Marta Pak. Hah? Iyalah, situ kasih kayak gitu copy link Bapak tadi itu kasih kirim ke WA-nya, bisa nanti. Karena udah digusur udah Bapak baik kan di grup tumpul juga link ini udah semua nih, tinggal dibuka aja kan. Ini ya, jadi ini pakai internet, kalau ini pakai komputer, ini pakai kertas tuh ya. Nah, ini beberapa tes, yaitu mengerjakan tes Tupel di atas kertas ya. Materi tesnya biasanya diikuti listening, reading, dan structure. Ini dia nih ya, ada 3 ya, kalau PBT ya. Mengerjakan tes Tupel di atas kertas. Materi tes biasanya meliputi listening, reading, dan structure. Kalau CBT ini computer based test, artinya mengerjakan tes Tupel langsung di komputer. Materi tesnya biasanya meliputi listening, reading, dan structure. Nah, CBT itu tes langsung di komputer yang tumbuh dengan internet. Nah, ada internetnya, ada link kan? Nah, link nih. Materi tesnya biasanya butuh listening, reading, structure. Tambah writing dan tambah speaking. Jadi kalau walaupun kita IBT kita tetap 3. Yang pertama listening, reading kan, listening, reading, dan structure. Ini kita tes dulu ada listening, ada reading, ada structure. Tes Tupel IBT format baru itu merupakan suatu alat bahasa Inggris yang dapat mengukur keempat keterampilan bahasa. Listening, ada reading, ada speaking, dan writing. Ya, objektif. Ini kan berfokus bagi mereka yang mengikuti tes Tupel ini. Tapi sulit ya, kita cuma 3 aja, ya 3. Karena COVID ya, pada COVID kita di kelas, ya di kelas dan pakai PBT, bukan pakai IBT kan. Jika COVID tidak berkumpul, tak berkerumun, maka kita pakai ini ketemu aja. Karena di kelas kan, kita protokol kesehatan pemerintah. Itu. Panggilkan semua itu tidak panggil oleh COVID apa COVID dan susah ya. Ini mengikuti protokol kesehatan ya kita pakai Zoom. Kan? Ini udah selesai mata kuliah semua kan nih? Udah selesai mata kuliah semuanya? Ada yang masih kuliah atau yang sudah selesai mata kuliah?
atau tinggal skripsi ya? Skrip, Hah? Ada yang skripsi Pak, tapi ada juga mata kuliah. ada skripsi, ada mata kuliah gitu ya. Berarti masih belum ada yang lulus ya enggak? Ya. Oke. Nanti dengan demikian TOEFL IBT merupakan alat ukur standar bahasa Inggris dalam bidang akademik yang tepat digunakan sebagai satu persyaratan bahasa Inggris untuk studi luar negeri. Jadi kalau Anda mau keluar negeri pakai TOEFL juga ya, mau keluar luar negeri. Ada yang keluar negeri, kuliah di Jawa ya pakai TOEFL juga ya, syaratnya kan harus TOEFL ya. Training program beasiswa, pertukaran mahasiswa, terus standar kesiapan mengikuti program akademik bahasa Inggris, ya kan? Tes TOEFL juga lebih berorientasi pada American English. Jadi ya, TOEFL Amerika ya. Nah, itu Amerika TOEFL. Kalau Inggris British itu IELTS, ya, itu bedanya. Beda dengan di tes IELTS yang berorientasi pada British English. Itu bedanya. TOEFL Inggris Amerika. Kalau IELTS itu Inggris British. Nah, ini skornya nih. Jadi ini skor TOEFL. Ya kita pakai ini yang atas nih. Skor TOEFL itu PBT dari 310 sampai 667. Ini dia. Nah, ekonomi menggunakan skor 450 ya. Ekonomi 450. Jika itu 450, 450. Nah, ini. Skor TOEFL ini berlaku selama 2 tahun. Masa berlaku 2 tahun ya, 2 tahun. Maka dalam 2 tahun kalau dapat TOEFL itu dalam 2 tahun itu Anda udah sarjana. Nah, oh ya kan, lewat 2 tahun tes ulang lagi ya. Jadi kalau Anda udah tes TOEFL, dapat sertifikat TOEFL, nah itu TOEFL itu berlaku selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu Anda udah selesai skripsinya, udah sarjana Anda. Udah lulus sarjana. Jadi alumni ya. Kalau Anda udah sarjana, nanti tes ulang TOEFL-nya. Nah, TOEFL itu berlaku 2 tahun ya. Maka dia diatur. Jadi ambil TOEFL terus diatur pada saat semester 7 kan. Nah, semester 7 ambil TOEFL supaya nanti makan waktunya 2 tahun. Gitu, jadi waktu. Kalau lewat dari 2 tahun, kamu harus mengambil lagi tes TOEFL, tes ulang, ya kan? Jika lewat dari 2 tahun, kamu harus mengambil lagi tes TOEFL. Nah, itu dia. Maka kalau udah dapat nanti dapat 450, ya kan udah lulus TOEFL juga, Anda harus benar-benar menjaga skripsi. Menjaga skripsi kan? Dalam waktu 2 tahun itu skripsi Anda sudah selesai. Dan lulus. Ya, tidak perlu lagi mengulang tes TOEFL lagi kan? Ya. Anda sudah siap belum dengan ini, dengan penelitian Anda nih? Sudah siap belum? Hah? Anda sudah siap belum dengan judul penelitian? Siap, Pak. Belum, proposal. Sudah belum? Siti udah, Siti Aisyah lupa tinggal ujian sidang ya. Nah, Siti Aisyah lupa kan sama satu angkatan kan? Dia itu bekas dia A3 enggak salah. A1 lah. Nah, dia udah mau sidang skripsi tuh. Pak dia, dapat sidang dia. Tinggal nunggu nilai agama dan Pancasila aja. Agama udah keluar, tidak sidang skripsi, saya lah kuliah dah. Gitu kan? Anda kapan? Udah siap belum Anda nih? Kita tidak ada itu kok, Pak. Gimana? Tidak ada seminar, Pak. Karena COVID kan, ada seminar teman ujian ya. Kan COVID. Ujian ya, Pak. Berarti kalau misalkan udah tes lolos plagiat, Pak, lanjut Bapak ke Pak. Nah, ya kalau nanti plagiat kan nanti Anda buat proposal kan, atau nanti pakai Zoom. Nanti tidak tahu semester depan ini kapan. Zoom-nya bisa kayak Zoom, kayak gini bisa kan, kayak Zoom kan. Anda ujian kan, Anda di kampung, kayak Zoom. Bosan di Pontianak, ujinya bisa, ya kan? Zoom, itu kan, ya Zoom. Nah, jadi angkatan Anda cuma baru Siti Aisyah yang udah selesai nih, Siti Aisyah. Nah, nanti nyusul si Elda, apa Yanti kan, Elina, itu ada. Nanti 3 orang nih. Nah, ya kan? Anda udah siap tuh, udah belum menyiapkan judul 3 judul, proposalnya, ya kan? Nah, gitu. Udah siap belum itu, ya kan? Karena TOEFL ini waktu 2 tahun. Nah, jadi udah siapkan judul, siapkan proposalnya, sehingga ada TOEFL dulu, nanti Anda bisa fokus pada penelitian Anda, gitu kan? Jadi untuk bisa mengajukan kasus seperti begitu, skor itu minimal harus 50. Itu kalau luar negeri ya, lagi cuma 50 dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Pak Tua Sandi kan? Ada? Untuk itu gimana ya Pak ya?
Kan kalau sidang kan kita Zoom bukan Pak kan? Itu mesti pakaiannya kayak gimana sih? Ya, kayak gini lah modelnya kalau Satu Andi Nah, kan? modelnya gini lah. Oh, nggak mesti Nanti ikut ada- ini ya Pak ya, kayak harus pakai jas atau apa gitu. Enggak kan Pak kan? Nah, gini lah nanti Bapak bisa Anda dengan Bapak bisa lihat dosen lain bisa itu ada gitu. Bisa apa nih bisa lihat bisa dosen kan ini kalau nanti kalau pakai Zoom ini lah Zoom-nya kayak ini modelnya kan. Anda bisa lihat Bapak kan? Iya Pak. Nah, Bapak bisa Anda nanti ada 3 dosen Anda jadi 4 orang. Mahasiswa 1, dosen 3, ya kan? Dosen bisa mana-mana, bisa di rumahnya, bisa di kampus, bisa mana, terserah. Itu kayak Zoom kan? Gitu. Dan ada presentasi. Ini sekarang ini nanti Anda siapkan PowerPoint ya, PowerPoint siapkan dengan laptop siapkan, jaga-jaga kan, karena ini pandemi COVID ya, mungkin nanti pakai Zoom gitu kan, biar bagus ada pendapat dari kita dosen kan. Kemarin itu udah ada online, sebenarnya ada coba proposal PPA udah ada tim. Nah, jadi kawan Anda yang baru selesai itu Siti Aisyah lupa jangan kata Anda sama-sama nih. Kan? Saya lupa. Wah, ini bentar ya, ada masalah dengan jumnya nih, yang habis. Nanti ya. Nanti kalau mati, tunggu bentar ya, habis mau selesai, nanti Bapak kirim lagi ya. Ini kalau mau mati, Bapak kirim linknya lagi ya. Karena ini 40 menit ya, 40 menit ganti lagi itu ya. Biasa, gitu kan. Bapak. Ada pertanyaan enggak kira-kira nih? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Mengenai itu Pak, untuk pretest nanti kita pakai Zoom atau pakai Google Classroom aja ya Pak? Nanti ada di Google Classroom ya, Google Classroom. Kalau tes Google Classroom besok Bapak kasih linknya ya. Ada linknya pakai Google Form, besok Oh ya Pak. Anda tulis. Jadi kalau startnya itu soalnya ABC soalnya milih ya. Soalnya milih. Nanti kalau listening itu ada audionya, nanti ada dengarkan dia ngomong, cocokkan dengan jawaban di kertas itu apa kan? Paham enggak? Bisa persoalan katanya ya. Itu listening ya. Untuk post testnya Pak, berarti kita pakai Google Classroom juga ya Pak? Soal sama. Nanti kalau pertama pretest wajib berikut, pretest ikut, post test. Soal tetap sama, enggak beda. Paham kan? Soal kan pretest itu awal. Nah, nanti hasil berapa? Hasil bagus dah. Kalau enggak bagus ikut post test kan dengan soal yang sama, enggak beda soalnya. Ya. Paham? Berarti pakai Zoom cuman pelatihan aja ya Pak? Oh, ke pelatihan ya, ini ke pelatihan ya. Karena kan cuma ngomong kan. Oh, ya. Iya. Si Pak. Dia pakai link, pakai Google Form. Soal itu ada. Ya. 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 Berarti post testnya untuk yang ngulang tes ya Pak? Bertes tapi dengan soal yang sama. Kalau pretest sudah tetap ikut post test, tapi nanti kita ikut ambil nilai tertinggi kan, itu caranya. Tapi kalau lagi paham nggak? Udah ikut ya aman. Tinggal dipilih nilai tertinggi mana gitu kan? Iya ya. Udah pretest. Nah kalau misalnya pretest rendah ya, pretest rendah, post test pun rendah, itu ngulang lagi sekali lagi tes, kali kan, ya kan? Bayar lagi. Kalau proses tidak bayar. Tidak bayar. Ujian kan? Rendah ya. Kita lagi gitu. Kan? Paham kan? Oke. Nanti ini dalam lagi mau habis nih, Bapak kirim lagi linknya ya. Karena kan ini 40 menit. Belum diupdate ya. Coba Bapak pengen dulu coba. Gimana Pak? Diulang Pak? Kan 40 menit nih mau habis nih. Nanti Bapak, kalau nanti mati Bapak kasih link lagi. Masuk lagi gitu ya. Paham nggak? Iya Pak. Pak menit ya, karena
Pak, pelatihannya sampai jam berapa? Pelatihannya sampai jam berapa, Pak? Itu kan enggak. Kan enggak. Ini kan penilaiannya. Oke, subuh. Dari kan soalnya kan multiple choice. Soal itu multiple choice, ya kan? Multiple choice. Nah, nanti Bapak kasih latihan ya di Classroom, coba ada latihan ya untuk soal ya. Bapak kasih soal latihannya, pakai hasil lesnya. Malam ini Anda buka masing-masing kan? Anda latihan ya, isi gitu ya. Paham enggak? Ya. Ya, Pak. Enggak mungkin memahami kita cuma main susah tugas nih. Ini kan malam lagi enggak? Jadi kan cari sinyal kan? Pasti ada sinyal kan? Gitu. Jadi intinya adalah TOEFL itu ada 3 bagian, structure, reading, dan listening. Nah, kalau listening itu tergantung telinga Anda, ya. Anda dengan dia ngomong, cari sinonimnya, ya. Paham nggak? Nanti Bapak kasih contoh di Google Classroom ya. Anda buka soal gitu ya. Jawab. Nanti kita lihat berapa gitu ya. Kita lihat ya. Sini ada jawab nanti Bapak hasil gimana hasilnya nanti besok pretest jadi saran Bapak tuh Anda juga buka YouTube ya, buka YouTube buka, Anda ketik cara menjawab soal TOEFL, jelaskan cara menjawab soal structure itu ya. Habis ini buka YouTube ya, masing-masing ya. Ya kan? Cara menjawab soal ini. Paham? Kalau nggak bicara kan begitu. Nah, kan matikan dan dengarkan nanti kalau sama suara sambil dengar, gitu kan? Apa enggak nih kira-kira? Jadi langkah pertama ini kan singkat tamat nih. Pertama Anda buka YouTube, coba cari, Anda ketik ya, cara menjawab soal structure TOEFL ya. Dan dari situ ada lengkap tuh, bagus tuh. Kemudian cara menjawab soal basic reading ya. Nanti mau kasih tinggi ya. Terus cara menjawab soal sini ya, mau kasih nanti. Bagaimana caranya ya bisa ya. Kita cukup lama kan ya. Tahan aja. Boleh perhatian kan. Harusnya kan 3 hari 4 hari bukan berapa jam bukan. Harus 3 hari latihan ini. Pertama structure, hari kedua tuh reading, hari ketiga tuh listening kan. Mana cukup dengan waktu ini? Malah enggak cukup. Paham enggak kira-kira nih? Paham? Hadir semua enggak nih? Paham, Pak. Ya. Jadi besok standby jam berapa besok? Malam. Dulu ya. Besok pagi kesehatan ya. Ya. Jam 7, Pak. Kesehatan dulu sebelum pretest. Nanti Bapak pakai Google Form dia Bapak periksa kan. Ini juga Bapak kasih di YouTube ada tonton ya. Ya. Nanti lihat di Google Classroom ya. Ya, Pak. Dari Google Classroom. Oke ya. Ada pertanyaan? Nggak ada kita cukup sekian ya. Udah ada udah cukup sekian. Gitu. Karena enggak. Pak, enggak jelas, enggak kedengaran. Intinya apa intinya? Intinya itu TOEFL ada berapa bagian? 3. 3. Apa saja? 3, Pak. Apa Ada saja? 3. Apa saja? Pertama apa pertama? Listening. Terus apa lagi? Yang kedua? Reading. Yang ketiga? Yang ketiga apa yang ketiga? Structure kan?
Yang ketiga Transaction. Oke. Baik. Oke. Soal untuk apa? Soal dalam bentuk apa? Soalnya tuh. Isi atau multiple choice? Apa, Pak? Soalnya dalam bentuk Gimana, apa? Pak? Isi atau multiple choice? Multiple choice. Atau kita bisa lanjutkan ke Jumda. Perhatian sebentar, habis Jumat. Mau enggak? Lagi sambung. Gimana, Pak? Boleh. Kita besok habis Jumat ke siang. Latihan lagi mau enggak? Bahkan untuk malam minggu. Nanti pagi Bapak kasih latihan. Nah, gimana kita bahas, gitu kan? Mau enggak? Boleh. Boleh Pak, boleh. Ya. Jam 1:30 lah gitu ya. Iya, Pak. Wah, ini kan malam. Oke Pak. Kalau malam ini kan kampung keluar kan cek sinyal resiko juga sih, Pak. Saya ada ujian Pak besok Pak. Aduh dia. Ada ujian besok. Ada. Besok jam 1 saya ada UAS, Pak. Udahlah, ada apa-apa. Assalamualaikum, baru gabung, Pak. Udahlah. Ya. Udah ya.